Assalamualaikum, selamat datang kembali di OID dan ini adalah Colmi C61. Jadi smartwatch ini udah saya pakai 13 harian ya. Dengan harga 300 ribuan, apa sih yang kita dapetin dari smartwatch ini dan bagaimana pengalaman saya menggunakan smartwatch ini? Saya akan ceritakan semuanya di sini, jadi jangan kemana-mana. Mari kita mulai videonya. Kita coba fitur telepon dulu. Untuk mikrofonnya juga cukup clear ya. Kita akan lihat seperti apa. Cek tes, halo. Cek. Oke, itu adalah suara dari Colmi C61 yang saya telepon ke HP ini. Jadi seperti ini suaranya kalau misalnya kamu gunakan smartwatch ini untuk teleponan ya. Cek tes, gimana? Cukup jelas? Oke, gitu aja. Kita juga bisa matikan teleponnya langsung dari smartwatch-nya. Oke, sekarang kita ke spesifikasinya. Colmi C61 ini menggunakan CPU atau CPU RTL 8762D. Terus dia juga punya RAM 192 KB dengan ROM-nya 128 MB. Ya, lumayan lah. Untuk konektivitasnya menggunakan Bluetooth 5.1, screen-nya sudah IPS dengan ukuran 1,9 inch beresolusi 240 x 280 pixel. Untuk baterainya dia menggunakan baterai berkapasitas 230 mAh yang diklaim kalau dari pihak Colmi-nya, yang mana baterai ini diklaim bisa bertahan 15 hari untuk standby-nya dan 7 hari untuk penggunaan yang terkoneksi menggunakan Bluetooth ya. Untuk aplikasinya digunakan Fit Cloud Pro. Nah, nanti silahkan di-download. Kamu bisa scan dari smartwatch-nya atau bisa scan dari ini manual guide-nya tadi. Selain itu, smartwatch ini juga sudah menggunakan atau sudah bersertifikat IP67, artinya kita sudah bisa bawa dia basah-basahan gitu ya. Bisa buat berenang di kedalaman 1,5 meter, tapi saya belum pernah coba ya, takut aja kalau rusak ya. Karena di harga 300 ribuan menurut saya itu cukup banyak juga uangnya. Duh, curhat. Oke. Oke, sekarang kita lihat desainnya. Dari tadi kamu mungkin udah lihat ya. Ya, desainnya kayak begini. Ini persegi, terus kemudian di pinggir-pinggirnya pojokannya ini dibikin melengkung, dan layarnya sebenarnya kalau bisa dilihat di sini ya. Kayak ini juga curve ya, atau melengkung ini pinggir-pinggirannya tuh. Jelas nggak ya di sini? Ya. Oke, untuk material yang digunakan untuk bagian frame yang paling atas ini dia itu aluminium. Terus untuk cover bagian belakang ini menggunakan plastik yang ya cukup solid lah gitu ya. Sedangkan untuk strapnya ini seperti biasa dia karet dan kelenturannya bisa dilihat di sini. Kalau saya sih nilainya kelenturannya agak kurang ya. Sama dia berasa licin kalau kita pegang kayak begini. Nggak ada apa ya. Biasanya kan kalau karet itu kalau kita ada gripnya gitu, terasa ngegrip gitu. Ini enggak. Dan ya bisa dilihat di sini. Harusnya kalau dia agak lentur, cukup lentur, dia kalau kita pegang kayak begini, dia lebih turun. Tapi bukan berarti juga nggak nyaman dipakai. Ini masih tetap nyaman lah kalau dipakai, nggak terlalu keras juga sih. Nah di strap ini jadi untuk ngejasnya atau adjustmentnya itu ada 13 buah lubang ya. Jadi kalau misalnya tangan besar kayaknya bisa lah. Cuman kalau tangan kecil saya nggak tahu. Saya biasanya pakainya di nomor yang 2 dan 3 ini. Berat saya sekitar 42 kilo, tinggi badan 150 ya. Saya kecil dan agak pendek gitu ya. Ya, jangan dibully tapi ya.
42 kilo biasanya di nomor 2 dan 3. Aduh, tiba-tiba saya serak. Oke, kita lihat dari sisi persisi dulu. Kalau dilihat dari depan, di sini sebelah kanannya cuma ada tombol yang fungsinya cukup banyak ya. Jadi kita bisa matikan, hidupkan smartwatch-nya menggunakan tombol ini. Terus kemudian kembali juga bisa pakai ini. Menu juga pakai ini kalau mau masuk ke menu. Terus kemudian untuk ke home screen juga pakai ini. Lalu kita coba ke belakang dulu. Nah, di bagian belakang sini, di bagian atas paling atas ini tuh ada pin. Jadi 2 buah pin untuk charger. Bulat besar ini adalah sensornya. Sensornya ini warnanya LED-nya tuh ada 3. Warnanya itu hijau dan merah. Untuk warna hijau ketika kita mengukur heart rate atau detak jantung. Dan kalau untuk warna merahnya ketika kita mengukur kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Terus kalau kita lihat lebih detail lagi, dia tuh kan ada lubang-lubang nih. Ini adalah microphone ya. Di sini ada speakernya yang berfungsi untuk speaker. Jadi kalau misalnya kamu sambungkan smartwatch ini ke handphone dan audionya kamu jadikan ini sebagai audio penerima, maka dia nanti ini sebagai speaker gitu. Saya langsung aja kasih tahu hal yang mengganggu bagi saya adalah, kamu lihat nih, perpaduan antara frame atas dan bawah atau cover atas dan bawah itu bisa dilihat di sini nggak terlalu smooth ya, atau nggak terlalu rapi. Jadi kayak kelihatan jelas ada sambungannya gitu ya. Bisa dilihat nggak rapi. Mungkin karena warnanya silver ya. Kalau semuanya warnanya hitam mungkin nggak terlalu kelihatan. Lalu kita kembali ke tombol yang tadi fungsinya cukup banyak ini ya. Ini tombolnya kalau kita goyang-goyang nih, dia tuh bergoyang tuh. Ya takut aja kayak mau copot gitu. Oke. Sekarang kita nyalain aja smartwatch-nya. Tekan agak lama lalu kemudian dilepas. Nah, dia bergetar. Langsung disambut dengan tulisan call me. Nah, bezelnya ini cukup tipis. Tuh, kamu bisa lihat ya. Kita langsung disuruh milih language. Kita pilih bahasa Inggris ya. Scan to bin. Ini nggak bisa dilewatin ya. Harus kita konekin dulu. Kita diminta untuk mengunduh aplikasinya, yaitu FitCloud Pro. Ini. Setelah kita download aplikasinya, langsung aja kita koneksikan ke smartwatch. Jadi setelah dia terkoneksi, baru smartwatch-nya bisa kita gunain ya. Dia harus connect dulu. Oke, ini sudah connect ya. C61 phone. Sorry. Kita langsung aja coba gesturnya. Kiri, kanan, atas, bawah itu ada apa aja. Oke, ini dari tampilan paling depan kita swipe ke bawah. Nah, di sini ada, di atas tuh ada control panel, control center ya. Control center ada 6 buah menu. Ini ada jangan ganggu, terus ini brightness, di mana brightnessnya ini bisa kita set ke 5 level. Jadi kalau misalnya di outdoor ini cukup terang ya. Saya pakainya kalau di rumah itu biasanya 1 aja gitu cukup. Untuk backnya kita bisa swipe dari kiri di bawah ke kanan. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada setting. Untuk settingnya seperti ini, ada gaya menu. Jadi untuk menunya bisa dipilih 5 style. Oke, kita akan lihat gaya menu yang ada pada Call Me C61 ini seperti apa aja. Di sini kita bisa milih ada 5 buah gaya yang ditawarkan sama smartwatch ini. Kita langsung aja lihat. Gaya yang pertama. Oke, gaya pertama itu seperti list biasa kayak begini ya. Oke. Terus gaya yang kedua, dia itu kayak ala-ala iPhone kalau nggak salah kayak begini. Gaya yang ketiga, dia seperti ini. Nah, ini melingkar dan setiap kali berpindah menunya, dia akan bergetar ya. Terus gaya yang keempat, ini gaya yang kurang lebih seperti gaya kedua, cuman dia melengkungnya atas bawah gitu ya. Gaya yang kelima, ini seperti gaya pada icon handphone kita, menu-menu di handphone. Ini yang sering saya pakai karena menurut saya ini yang
cocok buat saya. Jadi kalau kamu nanti bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke. Ini untuk pengaturan layar ya. Ada dial, beralih dial. Dial itu maksudnya di sini adalah watch face-nya. Jadi watch face-nya bisa dipilih mau apa gitu ya. Yang ini kalau icon yang ini nyala biru seperti ini, berarti audionya itu sudah terhubung ke smartphone. Jadi smartwatch kita ini fungsinya sebagai speaker atau sebagai mikrofon gitu ya. Kita coba langsung tes ini. Saya coba putarin musik di sini. Tuh. Sekalian kamu bisa dengarkan kekuatan seberapa keras sih volume speakernya. Saya coba fullkan. Oke. Kalau menurut saya sih ini cukup kencang ya. Oke, sekian aja, gak usah lama-lama. Kita lihat lagi, ini audionya nyala. Nah, sedangkan yang ini tombol voice assist atau asisten. Kita coba ya. Kita kalau sudah seperti ini harus kita tekan sekali lagi sampai bilang ayah katamu. Buka YouTube. Dengar nggak suara saya dari sini? Buka YouTube. Nah, tuh bisa ya. Dan YouTube-nya kebuka. Kita back dulu dan kita lihat kalau kita swipe ke bawah ini ada pesan. Oke, kalau dari samping kiri ke kanan ini ada. Nah, ini kayak menu juga sih, cuman bedanya apa sih dengan tadi ya, menunya yang ini. Ini ada barcode. Kita ke kanan deh. Nah, di kanan ada music. Saya nggak tahu ini masih sama dengan settingan awal apa enggak. Yang jelas kalau ke kanan itu adalah menu favorit yang bisa kita tambahkan dari sini nih. Jadi menu favoritnya itu hanya ada musik, ada heart rate, tidur, terus kemudian telepon, terus kemudian olahraga, ada data, dan cuaca. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Padahal sebenarnya smartwatch ini punya banyak fitur ya. Kita lihat deh menunya. Menunya itu ada banyak di sini ya. Oke, kita coba lihat satu-satu dulu ya. Ada panggilan, dia bisa nelpon. Jadi bisa nelpon via Bluetooth, tapi untuk telepon biasa ya, bukan telepon yang WA call, bukan, tapi memang telepon biasa. Terus ini ada kontak. Nanti kita bisa tambahkan kontak yang mau kita tambahkan ke smartwatch ini itu dari aplikasinya. Terus kemudian ini ada catatan, panggilan catatan. Terus untuk menu-menunya ini ada olahraga. Nah, ini asisten kayak tadi sama. Lalu ini data kayak langkah kita sudah berapa kayak gitu ya. Olahraga itu ada 100-an lebih jumlah olahraga ya. Kita lihat nih. Kalau misalnya olahraga yang di sini itu masih kurang, kamu bisa tambahkan nanti jenis olahraganya itu dari aplikasinya. Kalau di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 ya. 22 jenis olahraga di sini. Tapi ini masih bisa ditambahkan sesuai dengan olahraga yang kamu inginkan. Nanti itu banyak banget ya. Nanti kita lihat aplikasinya. Kita back dulu. Terus olahraga sudah, ini ada heart rate. Untuk akurasinya nggak usah tanya saya, seperti biasa saya tidak bisa menjamin ini akurat apa enggak. Kalau mau kamu akurat silahkan datang ke pelayanan kesehatan. Untuk data tidur ini juga bisa, juga ada fiturnya, ada pesan ya, tidak ada yang terlalu istimewa lah dibandingkan sama smartwatch yang lain. Malahan ada satu fitur yang nggak ada di smartwatch ini yang menurut saya kayaknya sayang gitu ya, kalaupun ada mungkin akurasinya masih dipertanyakan. Dia adalah pengukuran tekanan darah yang nggak ada di smartwatch ini absen ya. Jadi kalau kamu berharap ada pengukuran tekanan darah, smartwatch ini nggak ada. Oke, kita lihat deh watch face-nya ada berapa. Watch face-nya itu yang sudah ada langsung bisa kita pilih di dalam jamnya tanpa harus buka aplikasinya. Itu jumlahnya itu. Ini watch face pertama. Kita untuk masuk atau mengganti watch face-nya kita tekan lama sampai dia berubah seperti ini ya. Kalau sudah berubah seperti ini tinggal kita swipe 1, 2 berarti 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang dari kostum dari aplikasi ya. 11. Oh sorry. Ini yang kostum. Ada 11 dan ada watch face yang beranak pinak. Oke, yang mana dia ya? Ini dia beranak nih. Tadi 11 ya. Ini cukup banyak ya kalau dibandingkan sama The Blast Beat Talk Lite. Caranya gimana sih? Tinggal kita tap sekali terus dia akan berubah. Kita hitung di sini ada berapa watch face-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti 11 tambah 5 ada 16. Kita ke watch face yang lainnya, tekan lama sampai dia berubah seperti ini. Lalu kita swipe, ini nggak ada anak pinaknya. Ini ada nih, cuma warnanya sih yang berubah. Kita lihat ya. Oke, ini seperti ini. Berarti ini anggap aja yang pertama. Kita hitung ada berapa, dia tap lagi. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ada 3. Kita lihat lagi watch face selanjutnya. Nah ini juga ada anak pinaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat selanjutnya masih ada. Ini nggak bisa. Ini bisa nih. Ini bisa dirubah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Ini betul 5. Ini yang saya ambil dari aplikasi FitCloud Pro. Nah gitu sih ya. Oke. Musik ya, untuk pengaturan musik seperti biasa, nggak ada yang gimana-gimana. Ini untuk ngatur volume up and down-nya nggak ada, cuma bisa selanjutnya dan kembali gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat di aplikasinya. Oke, aplikasinya itu FitCloud Pro. Oke, seperti ini aplikasinya. Ya. Ada di sini ada langkah. Ya bisa dilihat terus. Ini ada kesehatan wanita, ada tidur, ada detak jantung, oksigen, seperti ya sama aja kayak tadi di smartwatch. Kalau mau mengukur, tekan ukur kesehatan. Kita ke perangkat ini. Di sini tuh bisa dilihat ini sudah terhubung. Kalau misalnya yang ini nih, sambungkan audio otomatis, berarti kalau kita nyalakan sambungkan audio otomatis ini, dia akan otomatis pairing audionya ketika kita koneksikan smartwatch-nya sama handphonenya. Coba deh kita lepaskan apa yang terjadi. Berarti diputus ya sambungannya. Oke, sudah diputus. Mau nyambungkan tinggal tekan sambung perangkat yang ini, terus kemudian dia sedang mencari. Mau lebih cepat bisa langsung di scan barcode-nya biar lebih cepat, tapi kita lihat dia akan mencari. Nah sudah muncul, kita tekan hubungkan. Oke, nah di smartwatch-nya langsung ada notifikasi seperti ini. Oke, kita terima. Sedangkan untuk yang notifikasi tambahan di sini ada pengingat buat minum ini ya. Terus ada juga pengingat kurang gerak gitu. Mana sih dia? Pokoknya ada deh, nanti kamu lihat. Kalau yang foto tidak jelas ini untuk ngambil gambar ya. Jadi kamu lihat nih smartwatch-nya. Kita ambil foto bunga, terus kita remote di sini. Jadi handphonenya sebagai remote shutter gitu. Dan kenapa harus bertimer ya? Oke, cukup. Lalu di sini juga ada untuk mau reset juga ada. Oke, kita lihat watch face-nya. Watch face-nya di sini dia tuh namanya Dia Library. Dulu pertama kali saya gunakan aplikasi ini saya bingung banget. Terus jadi mikir jangan-jangan watch face-nya itu nggak ada tambahannya gitu. Hanya ada yang di smartwatch-nya aja. Ternyata banyak banget di sini, ada 150-an watch face. Nih bisa kamu lihat. Ya, banyak banget dan kebanyakannya itu analog. Jadi saya suka karena dia pakai analog. Ya, enak aja gitu. Ya, bisa dipilih lah sesuai dengan yang kamu inginkan. Ini ada panggilan, ini yang sudah pernah saya pakai gitu ya.
Terus kemudian tadi untuk yang olahraga, kalau kamu mau nambahin lagi fitur olahraganya mungkin kurang gitu ya, pilih di sini nih. Dorong olahraga. Nah, ini banyak banget. Ya. Saya sampai nggak bisa membaca satu persatu. Terus ini kita kesini aja dulu deh. Ini bisa disetting, ada targetnya, olahraganya, kesehatan wanita, unitnya, ya kayak gitu. Sekarang kita ke daya tahan baterainya. Untuk daya tahan baterainya dari pengujian dan pemakaian saya, terkoneksi dengan Bluetooth itu hampir sepanjang hari. Paling kadang-kadang kalau saya jalannya agak jauh dari smartphone, jadi mungkin dia otomatis nggak terkoneksi ya. Itu bisa 5 harian. Ya cukup ya, boros. Enggak juga sih. Dibilang awet ya so-so juga gitu. Tapi mengingat bodinya yang kecil mungil begini sih, ya oke lah gitulah ya. Lalu kemudian untuk penggunaan tanpa terkoneksi Bluetooth atau mungkin koneksinya ke Bluetooth itu hanya beberapa kali gitu, misalnya nggak sepanjang hari, hanya mau ngecek aja nih data aktivitas saya seperti apa atau ngecek tidur saya seperti apa gitu. Itu saya dapatnya di 8 hari. Untuk pengisian baterainya dia itu sekitaran 2 jaman lah gitu ya. Karena kita kan diminta buat ngecharge tadi itu pakai yang 5 volt 1 ampere. Jadi dia hanya bisa 5 watt ya. Saya sih ngecharge-nya pakai Advan ini karena saya punya yang charger kecil cuman ini gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dia hanya bisa menerima segitu, ya jangan kita pakai charge yang besar, takutnya nanti baterainya jadi rusak gitu, nggak awet. Sedangkan untuk pemakaian saya seperti apa sih? Nah, pemakaian saya itu saya olahraga enggak ya, cuman kalau kerja biasanya kan banyak jalannya. Jadi sehari itu paling banyak dipakai buat ya ngelangkah-ngelangkah aja gitu, bukan buat yang jogging gimana gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang juga buat ya lihat-lihat chat gitu ya, keadaan terlalu gimana. Nah, ini kalau untuk IP ratingnya saya sudah pernah nyoba untuk nyuci tangan, nggak dibuka sih jamnya, jadi bukan awet ya, bener sih kayaknya tahan air itu. Cuman kalau untuk berenang belum pernah dicoba. Dari penggunaan saya yang sekitaran kalau kerja itu 8 jam, jadi smartwatch ini kan dia itu nonjol nih di bagian belakang. Nah, tangan itu kalau ini agak kencang kita pasangnya itu dia bakalan bikin berbekas di sini, tapi nggak terlalu juga sih. Dia tuh nggak ada fitur buat kita sleep gitu ya. Nah, maksud saya untuk tombolnya itu atau mungkin ada gestur apa gitu bikin dia sleep ya, bukan sleep. Kalau mau dia sleep, kita harus nunggu sekitar 30 detik ya, tergantung kamu settingnya berapa. Karena saya di sini settingnya 30 detik baru sleep, jadi harus nunggu 30 detik. Nah, kan ada tuh smartwatch yang kalau misalnya sleep gitu, tinggal tekan tombol ini gitu langsung sleep. Kalau ini dia misalnya ini kan screen paling depan nih, home screen. Kita tekan lagi dia masuknya ke menu gitu, tekan lagi masuknya ke depan lagi gitu. Jadi dia nggak ada sleepnya ya nunggu tadi waktu yang udah kita setting itu. Selain itu kenapa nggak ada gitu ya, itu tadi pengukuran tekanan darah sama fitur yang kita buat nambahin fitur favorit itu dibatasin gitu, hanya beberapa fitur yang bisa kita tambahkan. Ada 7 kalau nggak salah ini tadi ya. Sedangkan saya pernah pakai smartwatch itu kita bisa pilih cukup banyak gitu, termasuk yang penting-penting. Yang penting menurut saya di sini apa sih? Nah, yang penting menurut saya itu ada kayak kalkulator, ada stopwatch, ada timer, terus kemudian untuk pengukuran SPO-nya juga bisa kita langsung letakinnya di sini nih, di swipe kanannya gitu maksud saya. Nah, ini tuh nggak bisa. Jadi kalau kita mau menggunakan fitur tersebut, kita harus masuk ke menunya dulu. Jadi ini misalnya ini sudah home screen, kita tekan lagi tombol buttonnya kayak begini. Nah, baru kita pilih nih di mana gitu ya. Oke. Agak memperlama gitu. Terus ini desainnya tuh yang enggak kurang mulus gitu. Jadi kelihatan kayak
harganya murah gitu lah ya. Memang harganya nggak terlalu murah juga nggak mahal amat gitu. 300 ribuan tuh kalau menurut saya ya itu udah agak mahal gitu ya, karena saya juga biasanya cuman ya 100 ribuan apa 200 ribu gitu ya. Kalau mungkin yang sering beli 500 ribu ya ini berarti murah gitu. Sekarang kita akan ke kelebihannya. Ya kelebihannya dia baterainya cukup awet walaupun dia kecil ya. Tadi bisa tembus 8 hari untuk tanpa terhubung ke smartphone. Terus kemudian dia juga ada fitur yang pengingat itu kalau menurut saya. Soalnya di smartwatch saya yang dulu yang murah itu nggak ada pengingatnya. Sama di Zebras kalau nggak salah juga nggak ada. Ini ada fitur pengingat minum sama fitur kalau bergerak itu biasanya sih ada. Sekarang kita ke kesimpulannya. Dengan harga 300 ribuan, kalau di flash sale 300 ribuan kecil, saya rasa smartwatch ini cukup ya layak untuk kamu beli. Terutama dia punya fitur yang cukup banyak, desainnya sangat keren menurut saya, bezel LCD-nya tipis banget, terus kemudian dipakainya juga nyaman aja di tangan gitu, walaupun tadi agak menonjol pada bagian bawahnya. Tapi secara penggunaan untuk baterainya oke, fungsinya juga banyak. Kecuali minus tidak ada fitur pengukuran tekanan darah. Selain itu sih ya kalau misalnya kamu gak merasa keberatan sama minusnya fitur tersebut, saya rasa masih layak untuk dibeli. Kayaknya sekian dulu video ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Silahkan like jika kamu suka, nggak suka silahkan dislike. Boleh kasih kita kritik, saran, pertanyaan, atau mungkin kamu pengen kita review apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan ya. Karena di sini kita berusaha untuk membudayakan menjadi netizen yang beriman. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.